Ya, ya. Dari stasiun UPT daerah dan dari beberapa teman media massa Ibu. Kita mulai ya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari media massa cetak, elektronik, dan online yang telah bersedia hadir pada virtual kali ini dalam kegiatan Jumpa Pers Perakiraan Musim Hujan 2022-2023. Dan sebagai langkah kesiapsiagaan adaptasi mitigasi untuk menghadapi awal musim hujan serta potensi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi yang disebabkan adanya kondisi cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi. Oke, baik, di sini telah hadir langsung oleh Kepala BMKG Ibu Profesor Dwi Korita Karnawati serta PLT dari Deputi Klimatologi Pak Urip Haryoko serta Deputi Bidang Meteorologi Pak Guswanto serta para Kepala Pusat Perubahan Iklim Pak Dodo Gunawan serta Kepala Pusat Iklim Terapan Pak Sena. Mungkin telah join di kesempatan kali ini. Untuk memanfaatkan waktu, mungkin langsung saja Ibu memaparkan terkait awal musim hujannya Ibu. Terima kasih, kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Ririn dan teman-teman media. Ini mohon maaf kami terpaksa agak mundur ini karena tadi saya ada beberapa agenda. Terima kasih sudah berkenan untuk menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan media, perkenankan kami menyampaikan perakiraan musim hujan tahun 2022-2023, di mana La Nina bertahan hingga akhir 2022 atau hingga Desember nanti, sesuai hasil yang diprediksi oleh BMKG, dan sebagian wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan lebih awal. Nah, bagaimana perkembangan musim sampai dengan akhir Agustus saat ini? Jadi pada akhir Februari 2022, BMKG merilis perakiraan musim kemarau 2022, dinyatakan bahwa awal musim kemarau 2022 saat itu akan datang lebih lambat dari normalnya pada 163 zona musim atau zone. Hasil pemantauan perkembangan musim kemarau 2022 hingga akhir Agustus 2022 hari ini menunjukkan bahwa sebagian besar zona musim di wilayah Indonesia atau 265 zone atau 37,9% zona musim telah memasuki musim kemarau. Jadi di musim kemarau ini belum semuanya memasuki musim kemarau. Merujuk pada normalnya, pada akhir bulan Agustus seharusnya sudah 336 zona musim atau 50,22% zone telah memasuki musim kemarau. Artinya ada keterlambatan atau musim kemarau ini ada sebagian yang mundur sesuai hasil prediksi yang disampaikan BMKG pada bulan Februari lalu. Jadi kami menyampaikan perkembangan musim kemarau hingga saat ini ternyata ada yang mundur seperti yang kami prediksi. Ya, jadi harusnya 50,22% zona musim sudah musim kemarau. Namun di sini hanya 37,9% sesuai yang diprediksi. Kemudian jumlah zone yang telah memasuki musim kemarau tersebut mengindikasikan adanya beberapa wilayah mengalami keterlambatan dalam memasuki musim kemarau. Tidak seluruh wilayah, hanya beberapa wilayah ya. Sejalan dengan perakiraan awal musim kemarau yang telah dirilis BMKG sebelumnya. Nah, jadi itu tadi perkembangan musim kemarau hingga saat ini. Sekali lagi masih ada
beberapa wilayah yang belum memasuki musim kemarau. Lalu bagaimanakah perkembangan La Nina di tahun 2022? Hingga pertengahan Agustus 2022, pemantauan terhadap anomali iklim global, yaitu terhadap Samudra Pasifik Ekuator, menunjukkan bahwa La Nina masih berlangsung dengan intensitas lemah, dengan nilai anomali suhu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur sebesar minus 1,04. Sementara itu, kondisi anomali suhu muka laut di Samudra Hindia menunjukkan fenomena dipole mode event atau Indian Ocean Dipole dalam kondisi negatif dengan indeks dipole mode sebesar minus 1,0. Artinya apa? Ya, artinya kombinasi antara La Nina lemah dengan dipole mode sebesar minus 1,0 ya, dan fenomena minus ya tadi IOD atau dipole Indian Ocean Dipole itu dalam kondisi minus, itu akan tetap bertahan hingga November 2022. Nah, sehingga bagaimana maknanya kombinasi antara La Nina lemah dengan Indian Ocean Dipole yang negatif mengakibatkan kontribusi pada meningkatnya curah hujan di Indonesia. Jadi hingga November akan terjadi peningkatan curah hujan. Nah, peningkatan ini tadi antara lain disebabkan oleh La Nina lemah dan juga oleh suhu muka air laut di Indonesia yang menghangat tadi. Jadi sampai November nanti. Nah, kapan awal musim hujan 2022 dan 2023 ini dimulai? Nah, pada tahun 2022 ini, BMKG telah meluncurkan informasi normal iklim baru periode 1991-2020. Sebelumnya kami menggunakan periode 1981-2010. Nah, sekarang memasuki periode 1991-2020. Nah, termasuk normal hujan dan hari hujan, sekaligus kami juga memutakhirkan zona musim baru versi ZOOM 9120 atau versi ZOOM berdasarkan periode 1991-2020 menjadi sebanyak 699 zona musim. Sebelumnya tidak mencapai sebanyak itu. Jadi ada pemutakhiran zona musim menjadi lebih banyak. Tujuannya adalah agar prediksi kami resolusinya lebih tinggi. Jadi lebih mendetailkan zona musim tersebut. Dari total 699 zona musim di Indonesia, 16,31% atau sebanyak 114 ZOOM diperkirakan akan mengawali musim hujan di bulan September 2022, meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian sebanyak 25,03% atau 175 ZOOM akan memasuki musim hujan pada bulan Oktober 2022, meliputi Sumatera sebagian ya. Sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara itu sebanyak 18,31% atau 128 ZOOM akan memasuki musim hujan pada bulan November 2022, meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk ZOOM lainnya, awal musim hujan tersebar pada bulan Juli hingga Agustus 2022, serta pada bulan Desember 2022
dan Januari hingga Mei 2023. Artinya apa? Awal musim hujan ini tidak secara serempak dimulai. Ada yang lebih awal, tadi ada yang mulai bulan September, ada yang mulai Oktober, dan ada juga yang mulai November, ada juga yang mulai Desember, ada juga yang mulai Januari hingga Mei 2023. Itu tidak serempak. Sementara saat ini masih musim kemarau, itu pun musim kemaraunya belum semua mengalami kemarau. Seperti itu ya. Dan ada peningkatan curah hujan di musim kemarau. Jadi fenomenanya memang cukup kompleks, tidak sesimpel sesuatu yang rutin regular. Jadi ada beberapa kompleksitas pada fenomena iklim di Indonesia ini. Jika dibandingkan terhadap rata klimatologis, awal musim hujan periode ini, awal musim hujan periode 1991-2020, jadi untuk awal musim hujan dalam kondisi normal, itu kami perhitungkan berdasarkan rata-rata awal musim hujan periode 1991-2020. Nah, awal musim hujan tahun 2022-2023 ini diperkirakan maju pada 46,5%. Ada juga yang sama dengan normalnya sebanyak 17,9%. Dan ada yang mundur atau terlambat dibandingkan normalnya sebanyak 10,8%. Untuk saat ini di akhir Agustus terdapat 60 zoom atau 8,6% yang sudah mengalami musim hujan. Jadi tadi dikatakan awalnya September, ini ternyata di Agustus pun ternyata masih ada sudah ada 8,6% sudah masuk musim hujan. Nah, mana daerah itu yang mengalami musim hujan saat ini? Meliputi Riau bagian selatan, sebagian Sumatera Selatan, Bengkulu bagian selatan, Jawa Barat bagian selatan, Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian timur, Kalimantan Selatan bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian utara, Maluku Utara bagian utara, sebagian Maluku dan sebagian Papua Barat. Selain itu terdapat sebanyak 16,2% atau 113 zone yang mengalami periode musim hujan sepanjang tahun. Jadi masih ada juga beberapa wilayah yang tidak punya musim kemarau. Sepanjang tahun mengalami musim hujan. Itu sebanyak 113 zone atau 16,2%. Ini menunjukkan kompleksitasnya iklim di Indonesia. Wilayah mana yang sepanjang tahun musim hujan? Yaitu sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Sumatera Barat, sebagian Kepulauan Riau, sebagian Bengkulu, dan sebagian Kalimantan Barat, serta sebagian Kalimantan Tengah. Nah, itulah tadi mengenai awal musim hujan atau mulainya masuk musim hujan, di samping ada zona musim yang sepanjang tahun mengalami musim hujan. Lalu bagaimana sifat hujan pada musim hujan ini? Apabila dibandingkan terhadap rata klimatologis, akumulasi curah hujan musim hujan periode 1991-2020, jadi saya ulangi, apabila dibandingkan terhadap rata klimatologis akumulasi curah hujan di musim hujan periode 1991-2020, secara umum kondisi musim hujan di 2022-2023 diperkirakan normal atau sama dengan rata klimatologisnya pada 478 zoom atau sebagian besar zona musim atau sebesar 68,38% zona musim.
Kemudian sejumlah 185 ZUM atau 26,47% akan mengalami kondisi hujan di atas normal, yaitu musim hujan lebih basah atau lebih tinggi curah hujannya dibandingkan rata klimatologisnya. Jadi ini mohon perhatian untuk wilayah 185 ZUM tersebut dalam peta terlihat ya, atau 26,47% zona musim akan mengalami musim hujan yang lebih basah. Dan 36 ZUM atau 5,15% akan mengalami kondisi hujan di bawah normalnya atau musim hujan lebih kering atau lebih rendah dari rata klimatologisnya. Itu terlihat pada peta. Kemudian kapan puncak musim hujan tahun 2022-2023? Puncak musim hujan tahun 2022-2023 di wilayah Indonesia diperkirakan umumnya terjadi pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023, yaitu sebanyak 295 ZUM atau 42,2% untuk wilayah yang mengalami puncak musim hujan di bulan Desember dan Januari. Artinya ini sebagian besar wilayah. Sehingga kesimpulannya adalah musim hujan pada tahun 2022-2023 akan datang lebih awal dibandingkan normalnya dengan sifat hujan yang mirip atau sama dengan kondisi musim hujan biasanya. Itu secara umum ya, normal atau mirip dengan kondisi musim hujan biasanya. Namun mohon perhatian khusus, tadi sebanyak 26,47% atau 185 zona musim akan mengalami musim hujan di atas normalnya atau lebih basah. Nah, ini pada peta tadi mohon ditayangkan ya, zona-zona yang akan hujannya lebih tinggi dari normalnya. Nah, sehingga kami perlu merekomendasikan dalam menghadapi musim hujan tahun 2022-2023, BMKG menghimbau seluruh mitra kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak serta masyarakat untuk tetap mewaspadai wilayah-wilayah yang memasuki musim hujan lebih awal atau maju dibanding normalnya. Itu tadi yang bahkan Agustus itu sudah ada. Tadi wilayahnya sudah kami sebutkan, di bulan Agustus ini sudah ada, di bulan September juga sudah ada ya. Dalam peta juga sudah ada. Jadi yang maju dibandingkan normalnya sebanyak 46,5% dari total ZUM yang 699 ZUM ya. Yaitu ini yang maju sebagian Pulau Sumatera bagian selatan yang harus mewaspadai karena musim hujannya dimulai maju. Kemudian juga sebagian Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan bagian timur, sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian Pulau Sulawesi, Maluku Utara bagian selatan, Maluku bagian barat, dan Papua bagian barat dan selatan. Di sisi lain, dengan musim hujan yang tiba lebih awal, dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian untuk mengawali aktivitas musim tanam yang lebih awal. Kemudian, yang kedua, perlunya peningkatan kewaspadaan dan antisipasi dini untuk tadi yang mengalami musim hujan lebih basah, ya.
Sebelumnya lebih awal, kalau ini lebih basah dari normalnya, yaitu sebanyak 185 Zoom atau 26,5% dari total Zoom. Di mana saja yang harus mewaspadai, yaitu di sebagian Pulau Sumatera, kemudian sebagian Pulau Sumatera, sebagian Pulau Jawa bagian timur, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat. Ini silakan dilihat pada peta, tolong petanya ditayangkan. Kemudian sebagian Pulau Sulawesi bagian utara, sebagian Papua Barat, dan sebagian Papua bagian selatan. Kemudian yang ketiga rekomendasinya adalah kementerian ataupun lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat diharapkan untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim hujan, serta menyiapkan penanganan dan mitigasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi basah, ya, terutama di wilayah rentan terhadap bencana banjir. Pemerintah daerah dimohon dapat lebih optimal dalam melakukan pemeliharaan sistem drainase, sistem tata air, juga terhadap lebih optimal terhadap perbaikan dan normalisasi aliran sungai, daerah tampungan air, dan drainase beserta fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, pemerintah dapat melakukan penyuluhan daerah, misalnya untuk pembuatan sumur-sumur resapan di sekitar pemukiman rawan bencana banjir, tetapi yang lahannya datar. Tidak disarankan untuk membuat sumur resapan pada lahan miring, karena lahan miring rawan longsor. Kalau meresapkan air hujan ke dalam lahan miring justru memicu atau memacu terjadinya longsor. Jadi sumur-sumur resapan disarankan dibuat di lahan yang datar. Dan selain itu juga mewaspadai potensi terjadinya longsor pada lereng-lereng yang rawan, yang tersusun oleh tanah atau batuan yang rapuh atau tanah yang gembur. Demikian yang perlu kami sampaikan. Semoga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencegah atau mengantisipasi atau mengurangi risiko kejadian bencana hidrometeorologi basah, dan sekaligus juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan air hujan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk irigasi ataupun kepentingan pertanian. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Dwi Korita Karnawati. Terima kasih atas penjelasannya yang secara komprehensif ya Bu. Jadi pada intinya perlu adanya koordinasi antar kementerian, lembaga, masyarakat, dan media ya Ibu, untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi awal musim hujan serta bencana hidrometeorologi. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, mungkin ada tambahan dari Pak PLT Deputi Bidang Klimatologi, Pak Urip Haryoko, atau dari segi sektor cuaca. Di sini juga sudah hadir Pak Guswanto, kami persilakan. Mohon izin ya Ibu. Silakan Mbak. Siap Ibu. Izin Pak Urip, kami persilakan. Dari saya cukup Mbak, saya kira penjelasan Ibu Kepala BMKG tentang perkiraan musim sudah sangat lengkap. Barangkali kalau Pak DM melanjutkan dengan cuaca ekstrim. Siap, mungkin dari Pak Guswanto Pak, karena ada beberapa pertanyaan nanti yang berhubungan dengan cuaca Pak, mungkin sebelum dilanjutkan dengan pertanyaan, mungkin ada penjelasan secara garis besar terkait perkembangan kondisi cuaca terkini. Baik, terima kasih Pak Guswanto, kami persilahkan. Baik, izin Ibu Kepala BMKG. Silakan Pak. Ibu, Pak Deputi Klimatologi,
Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan media, saya hanya ingin menambahkan bahwa sejak 2020, 2021 maupun di 2022 ini hingga akhir tahun ini masih dipengaruhi yang tadi disampaikan faktor daripada La Nina. Artinya bahwa kemarau pun tahun 2022 ini kan bahasa. Artinya bahwa nanti untuk musim hujan di tahun 2022-2023 itu agar lebih waspada lagi terhadap terjadinya cuaca ekstrim. Karena kita melihat di dalam satu periodisasi musim, di dalamnya terdiri daripada siklus harian daripada cuaca ekstrim. Dan itu yang perlu ditekankan kembali lagi, bahwa kita tidak bisa berpatokan pada yang biasa-biasa saja. Artinya bahwa kita sudah mengalami perubahan, bahwa untuk patokan-patokan yang dahulu itu kita yakini itu ada yang benar, saat ini perlu dikaji kembali. Jadi lebih waspada untuk terjadinya cuaca ekstrim. Itu saja Ibu tambahan dari saya dan terima kasih. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang sudah ada di chatroom. Pertanyaan itu dari Damiana dari CNBC Indonesia. Bu, bagaimana dengan sifat hujan tahun 2022-2023? Apakah bisa dibilang adanya potensi kebakaran lahan atau hutan tahun ini lebih kecil? Mohon penjelasannya. Kami persilakan kepada Ibu Kepala BMKG, Bu. Ya, terima kasih. Jadi tadi dalam kesimpulan, secara umum sifat hujannya itu normal atau mirip atau sama dengan kondisi musim hujan biasanya, yaitu dengan curah hujan rata-rata yang dihitung tahun 1991 hingga 2020. Jadi secara umum itu mirip atau sama dengan kondisi yang normal. Namun ada tadi sekitar 26,5% atau 185 zoom itu kondisinya lebih basah, sehingga ini perlu diwaspadai ancaman bahaya banjir, banjir bandang, longsor ya, atau bencana hidrometeorologi basah. Dan juga ada 5,15% atau 36 zoom. Tadi daerahnya mana saja sudah disebutkan, nanti kami sebarkan rilisnya ini, akan mengalami kondisi di bawah normal atau lebih kering atau lebih rendah dari rata klimatologisnya. Nah, yang lebih rendah ini perlu dilihat di wilayah mana saja dalam peta. Nah, ini juga kemungkinan ya, kalau di situ ada potensi karhutla, bisa saja ya, terutama di daerah Riau ya. Jadi ada sebagian wilayah Riau, Sumatera Utara. Nanti Pak Dodo atau Pak Deputi Klimatologi akan menjelaskan lebih detail. Ada beberapa wilayah yang saat Indonesia secara umum mengalami musim hujan, justru di wilayah tersebut seperti di sebagian wilayah Riau, Sumatera Utara, itu mengalami kemarau. Jadi memang unik kemaraunya itu 2 kali. Itu musim hujannya juga 2 kali. Jadi potensi karhutla biasanya di wilayah tersebut. Nah, itu sehingga perlu diantisipasi. Jadi bisa saja di wilayah tersebut kemarau mengalami kebakaran, tetapi provinsi tetangganya mengalami banjir atau banjir bandang. Itu bisa saja. Terutama saat sekitar bulan Februari, Januari, Februari gitu ya. Itu kan puncak musim hujannya diprediksi Januari, ada yang Januari, ada yang Desember. Nah, musim kering itu atau musim kemarau tadi ada di sekitar bulan Februari. Nah,
Mungkin ini saya persilakan Pak Dodo atau Pak Staklim, kok Staklim, Pak siapa Deputi Klimatologi bisa menjelaskan lebih detail wilayah yang potensi karhutla di musim hujan karena di wilayah tersebut justru mengalami kemarau atau barangkali musim hujannya di bawah normal. Saya persilakan Bapak, Pak Deputi dulu, saya persilakan. Baik Bu, terima kasih. Ya baik teman-teman wartawan, mohon izin Ibu. Betul kata Ibu, jadi ada beberapa daerah yang walaupun tadi sebagian ada yang di atas normal, namun memang betul kalau di atas normal berarti potensi untuk kebakaran hutan agak menurun. Tapi perlu diingat bahwa kadang ada monsoon break atau berhentinya monsoon sesaat, kadang-kadang muncul kering beberapa minggu atau beberapa bulan, itu dimanfaatkan oleh para pembakar hutan sehingga bisa memicu kebakaran. Jadi secara alam memang agak turun potensinya, tapi perlu diwaspadai pada saat ada 1 minggu, 2 minggu kering, biasanya dilakukan pembakaran hutan. Nah, untuk daerah-daerah yang lebih detailnya, barangkali Pak Dodo atau Pak Supari bisa menjelaskan daerah mana yang ada potensi kebakaran hutan yang seperti disampaikan Ibu tadi, yang musim kemarau-nya bisa terjadi 2 kali di dalam 1 tahun, terutama di daerah-daerah yang tipe hujannya ekuatorial. Silakan Pak Dodo atau Pak Supari. Baik, mohon izin Ibu Kepala. Silakan Pak Deputi. Ya, menambahkan apa yang sudah disampaikan baik oleh Ibu Kepala BMKG dan juga oleh Pak Klimatologi. Rekan-rekan media, jadi ini yang ditayangkan ini adalah sifat hujan, musim hujan yang tadi kita ulangi. Perhatikan bahwa warna yang coklat ini, dan memang khusus untuk Riau ini di bulan Januari Februari biasanya nanti akan terjadi kemarau sebentar di bulan-bulan tersebut ya, karena memang secara polanya seperti itu, sehingga benar di Riau ini biasanya di bulan Februari ada potensi karhutla yang cukup ya, seperti itu yang perlu diwaspadai. Kemudian nanti ada musim hujan dan setelahnya itu yang agak panjang. Nah, walaupun cukup hanya 1-2 bulan di bulan-bulan tersebut ini yang perlu diwaspadai, apalagi juga diperkirakan sifat hujannya bawah normal. Ya, jadi itu, dan biasanya untuk pernyataan kewaspadaan itu biasanya nanti pemerintah provinsi menyatakan bulan-bulan tersebut berbasis pada informasi yang disampaikan musim dari BMKG. Demikian rekan-rekan media yang dapat kami tambahkan dari paparan tadi Ibu Kepala dan Pak Deputi. Terima kasih. Dan ini nampaknya pada peta itu terlihat juga yang di bawah normal atau potensi terbakar itu yang coklat itu juga Jambi Pantai Timur ya Pak? Iya betul Ibu. Terus perbatasan Sumatera Barat dan Rio, apa itu? Bengkulu atau Sumatera Barat Rio ya? Rio. Sumatera Barat Rio, ini yang coklat-coklat itu yang perlu diwaspadai potensi karhutla karena tadi mengalami 2 kali musim kemarau, yang lainnya musim hujan, di situ musim kemarau, atau juga musim hujannya di bawah normal. Sehingga mohon dicegah untuk melakukan segala hal yang berpotensi menyulut terbakarnya lahan. Terima kasih Pak Dodo, Pak Deputi. Demikian Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo, Pak Deputi Bidang Klimatologi. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin sudah dijawab oleh Ibu Kepala BMKG dan Pak Urip Haryoko selaku Deputi Bidang Klimatologi bahwa 185 zona musim ini akan lebih basah dibandingkan normalnya. Nah, ini ada pertanyaan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, bagaimana Ibu?
terkait kondisi iklim saat ini dibandingkan tahun sebelumnya? Ini pertanyaannya. Terus kemudian, apakah karakteristik wilayah Indonesia ini mendukung terjadinya potensi hujan ekstrim seperti yang terjadi di negara Pakistan dan Afghanistan beberapa waktu yang lalu? Mungkin seperti itu, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi disampaikan, nanti mohon tambahkan ya Pak Urip, Pak Deputi dan Pak Dodo, bahwa laninanya di tahun 2023 itu semakin menuju netral ya Pak ya? Ya betul Bu. Ya, sampai Desember itu lemah lemah, terus 2023 netral. Nah tahun lalu itu kan masih lanina. Tahun lalu masih lanina, maksud saya Januari tahun 2022 dibandingkan Januari 2023 itu bedanya 2022 mulai November atau masih berlangsung lanina lemah, kemudian meningkat jadi menengah Pak ya. Jadi ada tren justru karena laninanya netral, maka suplai uap air dari Pasifik itu tentunya menjadi tidak seperti tahun lalu. Jadi insya Allah dengan netralnya lanina ini potensi curah hujan seperti tahun lalu itu tidak terjadi. Namun ini perlu dicermati yang tadi ada beberapa zona yang curah hujannya meskipun hanya 5 atau berapa persen tadi, 26% itu lebih basah dari normalnya, itu tetap perlu diwaspadai. Meskipun laninanya sudah netral. Poinnya kewaspadaan untuk musim hujan tetap perlu diterapkan ya, meskipun juga diupayakan untuk memanfaatkan air hujan tersebut untuk kepentingan pengairan dan diresapkan dan sebagainya, terutama untuk daerah-daerah yang curah hujannya di atas normal yang sekitar 26,5% tadi. Mungkin Pak Dodo ya, Pak Dodo atau Pak Ardasena, silakan bisa menambahkan lebih jelas lagi. Saya persilakan. Pak Ardasena ini yang raise hand. Silakan Pak Ardasena. Baik, ya, silakan Pak. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan, Bapak-Bapak Deputi. Izin menambahkan sedikit barangkali perspektif. Mungkin timnya Pak Supari bisa menunjukkan silakan Pak slide-nya yang tadi. Tim dari bidang AFI mungkin. Gambar yang kondisi laut. Ya, ini barangkali Bu izin menambahkan bahwa yang tadi disampaikan oleh Ibu dan ditambahkan juga oleh Pak Deputi mengenai kondisi yang diprediksikan untuk musim hujan 2022 dan 2023 itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari kondisi yang sekarang kita alami, yaitu cenderung basahnya pada saat musim kemarau. Nah ini kalau kita lihat bersama, teman-teman media juga bisa melihat bahwa wilayah Indonesia ini warnanya merah di apit, di barat dan di timurnya itu laut yang lebih dingin. Sehingga konsentrasi massa air hangat dan juga uap air itu terkonsentrasi di wilayah maritime kontinen atau wilayah Indonesia secara khusus, yang menyebabkan pada saat ini itu kondisi kemaraunya cenderung basah, dan dengan demikian juga tadi disampaikan prediksi awal musimnya cenderung maju. Iya. Lalu itu juga kemudian barangkali terkait dengan kondisi karhutla yang saat ini cenderung aman sudah beberapa tahun belakangan. Namun untuk tahun depan seperti yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Kepala,
outlook-nya dari kami, perlahan-lahan La Nina ini akan menuju kepada kondisi netral. Kita masih mesti lihat, tapi prediksinya sampai sekarang itu masih La Nina lemah sampai akhir tahun. Tetapi kecenderungannya biasanya setelah La Nina berapa tahun dia akan kembali ke netral, sehingga perlu diwaspadai tahun depan khususnya pada saat pertengahan tahun potensi karhutla yang lebih besar daripada tahun ini. Gitu. Untuk potensi karhutla pada saat musim hujan itu barangkali kecil, akan tetapi perlu diwaspadai beberapa daerah tadi yang diindikasikan memiliki pola musim ekuatorial, yaitu di sekitar Riau. Gitu. Jadi kurang lebih seperti demikian, dan peluang untuk terjadinya kondisi cuaca ekstrim itu juga tidak berkurang sebenarnya, karena yang sedang kita hadapi ini adalah musim hujan, karena kejadian banjir misalkan itu adalah kontribusi atau superposisi dari keadaan curah hujan dipertemukan dengan kondisi topografi atau kondisi tutupan lahan yang kurang baik, seperti yang tadi juga ditanyakan terjadi di Pakistan. Jadi di Pakistan itu karena kondisi tutupan lahannya jelek dan bertemu dengan kondisi monsun yang cukup kuat. Demikian mungkin sedikit tambahan dari kami, Bu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Ardasena penjelasannya yang lebih rinci, ya. Jadi kesimpulannya, meskipun curah hujan di tahun 2023 relatif lebih lemah, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 di awal tahun, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan potensi bencana hidrometeorologi. Karena untuk terjadi bencana, ini beberapa data kami menunjukkan tidak perlu hujan lebat. Jadi hujan dengan intensitas menengah atau sedang, itu pun faktanya menjadikan bencana hidrometeorologi. Ya, karena persoalannya tidak hanya curah hujan saja, tetapi juga kondisi lahan yang sudah banyak terganggu. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepala BMKG. Mbak ini sudah menjawab juga pertanyaan dari Mbak Eme ya. Jadi potensi karhutla masih tetap perlu diwaspadai, khususnya untuk wilayah-wilayah yang tadi sudah dijelaskan oleh Riau itu ya, Jambi, Pantai Timur Jambi, dan perbatasan Riau Sumatera Barat. Baik, nah itu berikut wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai adanya potensi karhutla. Baik, kami lanjutkan pertanyaan di YouTube, Bu, karena ini juga disiarkan langsung live streaming ke YouTube. Silakan. Dari Wahyu GGF, izin bertanya, apakah di BMKG khususnya itu mengenal 4 tahunan, Ibu? Misalkan kejadian 4 tahunan terkait musim seperti itu. Itu bagaimana kalau menurut BMKG, seperti banjir 5 tahunan lah, Bu, istilahnya seperti itu. Ini apakah mengenal seperti itu, Ibu? Baik, terima kasih, Bu. Monggo, Bu, silakan, Bu. Sebetulnya mungkin beberapa tahun yang lalu ada istilah banjir 10 tahunan, banjir 100 tahunan ya. Banjir katakan 4 tahunan, 5 tahunan ya. Namun 1 dekade terakhir atau yang kami terus terang paling tidak 5 tahun terakhir ini sepertinya hal tersebut periode ulang itu menjadi semakin pendek, atau bahkan sebagai contoh contoh aja, teman-teman klimatologi itu memiliki data bahwa periode ulang, jadi itu 4 tahunan, 5 tahunan, 100 tahunan, itu kan sebetulnya itu periode ulang. Periode ulang anomali iklim, misalnya La Nina dan El Nino, sebelum tahun 1980 itu 5-7 tahun. Tetapi setelah tahun 1980 hanya 2-3 tahun. Nah, artinya periode ulang itu menjadi sudah tidak seperti jadi menjadi bergeser gitu loh.
Sehingga sekarang agak tidak tepat gitu. Kalau menunggu ini 4 tahun lagi akan banjir lagi seperti itu. Belum tentu, mungkin sekarang banjir besar, tahun depan banjir besar lagi juga bisa. Karena selain pengaruh anomali atau dampak perubahan iklim lokal ataupun global, juga dipengaruhi oleh laju kerusakan lahan yang semakin meningkat. Jadi seperti itu faktanya. Namun saya persilakan ini, barangkali ada Bapak Urip, Pak Ardasena, Pak Dodo, Pak Supari, dari pengamatan beliau adalah analis klimatologi yang tulen. Silakan menjelaskan, saya persilakan. Pertanyaan menarik seperti periode ulang itu ya. Kalau di kami di BMKG, secara alami mungkin bisa jadi ada periode ulang. Tapi bagi BMKG, kami membuat perakiran itu mencermati data cuaca, data iklim yang setiap hari kita amati. Sehingga kami lebih percaya dan yakin dari pola data. Sedangkan untuk periode ulang, itu kita jadikan sebagai dasar saja bahwa bisa saja terjadi karena kalau lihat tadi gambarnya ini ada periode ulang terjadinya La Nina El Nino. Tapi dari sisi kita memberikan informasi lebih berdasar pada data variabilitas bulanan, tengah tahunan, harian dan sebagainya. Jadi lebih kepada bagaimana kita melihat day to day perkembangan cuaca, tidak melihat pada periode ulang. Saya kira gitu Bu, masih. Pak Dodo atau Pak Sena mau kalau ada tambahan. Ini tambahan Pak Deputi, Ibu, tadi yang disampaikan Ibu periode terkait ENSO, La Nina atau El Nino. Jadi betul di periode 50-80 ini periode ulangnya lebih sedikit atau lebih jarang, sedangkan yang ini kejadian El Nino La Nina ya, dan biasanya juga berdampak pada kalau saat La Nina misalnya curah hujan tinggi menjadi potensi banjir banjir seperti itu, dan di periode 81-2020 ini menjadi lebih sering terjadi seperti itu. Jadi secara periodenya ini tadi antara 50, 80, 5-7 tahun terjadi antara El Nino atau La Nina. Pada periode 81-2022 ini lebih sering terjadi di kondisi iklim ekstrim La Nina atau El Nino. Jadi itu yang mencerminkan lebih seringnya periode ulang kejadian-kejadian iklim ekstrim El Nino dan La Nina. Demikian tambahan dari gambar tersebut. Ya. Terima kasih Pak Dodo, Pak Urip. Pesan penting dari data ini adalah meskipun ada periode ulang, namun jangan membuat kita menjadi berpikir, ini 4 tahunan. Jadi ya sekarang masih aman lah, belum 4 tahun. Ternyata tidak seperti itu, karena itu tadi pengaruh kerusakan lahan, pengaruh fenomena ekstrim, ada dampak dari perubahan iklim yang memicu fenomena ekstrim, sehingga periode pengulangan tadi bisa saja menjadi meleset, belum saatnya sudah terjadi lagi gitu ya. Jadi harusnya 4 tahun lagi, itu dalam waktu 2 tahun atau tahun berikutnya terjadi lagi, itu mungkin saja, karena faktornya sebetulnya tidak hanya persoalan cuaca dan iklim, tetapi juga faktor kondisi lahan, perkembangannya, laju perkembangan perubahan lahan. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Mbak Ririn, ada lagi? Putus ya. Halo, saya putus enggak ya? Tidak, Bu. Oh, Mbak Ririnnya yang putus. Ada pertanyaan lagi, ini menggantikan Mbak Ririn sebentar.
Di chat udah habis. Tapi yang di YouTube saya nggak bisa monitor. Mas Taufik, bisa monitor YouTube Mas Taufik, ada pertanyaan lagi enggak Mas? Pak Taufik, Mbak Ririnya lepas. Baik Bu, sebentar Bu. Ada nggak di YouTube atau mungkin ada yang di chat, rasanya udah semua ya. Belum lihat Bu yang di YouTube Bu. Mohon izin Bu. Oke ya, udah semua. Belum ada pertanyaan lagi Bu. Ada lagi? Silakan. Siapa? Mas Taufik, mohon dimoderatori Mas Taufik. Kalau ada yang mau bertanya tuh. Ya baik Bapak Ibu sekalian dari awak media. Barangkali masih ada yang ingin memberikan pertanyaan. Ada pertanyaan tetapi mungkin ini kurang kurang secara umum ya. Ini terkait dengan tanaman nanas di Lampung ini. Kami nggak bisa jawab. Iya. Mohon maaf. Apa lebih spesifik ya? Mohon izin dari Ibu. Kepala Stasiun Ini udah masuk nih. Mohon maaf Pak Taufik, terima kasih. Mohon masuk. Sudah masuk. Silakan. Tiba-tiba mohon maaf ya teman-teman, para pejabat BMKG sinyalnya terputus. Nggak apa-apa, udah biasa. Oke, siap. Silakan dilanjut kalau masih ada, kalau sudah juga diakhiri siap. Tidak apa-apa. Siap. Mungkin ada teman-teman. Mas Taufik. Siap. Mohon teman-teman kalau yang ingin bertanya diberikan satu kesempatan untuk yang mau bertanya bisa raise hand karena di chatroom sudah tidak ada pertanyaan Ibu. Ada Mbak. Ada satu itu Mbak. Untuk perikanan. Perikanan. Oh perikanan, oke siap. Bagaimana rekomendasi Ibu untuk terhadap sektor perikanan Ibu? Ini barangkali Pak Dodo ini yang lebih Ibu muka laut ya Ibu ya. Ibu, siapa ini? Apa malah Pak ini siapa? Kapus Maritim Pak Dodo dulu deh, nanti terus Pak Eko kali ya. Disambung Maritim silakan. Ibu. Ya. Jadi kalau silakan. Sektor perikanan Mbak Damiana ya khususnya untuk rekan-rekan media, biasanya pada saat musim penghujan itu kan monsun Asia, monsun barat kalau kita mengatakan di Pulau Jawa karena memang angin baratan ya biasanya disebut seperti itu, musim hujan sama dengan baratan. Dan ini saya kira para nelayan sudah sangat mengenal kondisi laut pada saat musim-musim penghujan ini relatif lebih tinggi gelombang seperti itu dan hujan tentunya juga terjadi di laut seperti itu. Nah ini yang saya kira perlu diwaspadai. Nanti dalam kesehariannya cuacanya ini yang akan disampaikan oleh Pak Deputi Med atau Medmar. Dalam kesehariannya biasanya nanti ada kondisi-kondisi yang cukup ekstrim baik itu gelombang maupun angin kencang di laut ya. Demikian Ibu, jadi waspada kalau di musim penghujan itu biasanya juga musim paceklik bagi nelayan seperti itu. Ikan? Oh, ikannya berkurang ya? Kondisi melautnya juga terganggu Ibu. Oh, karena melautnya yang terganggu gelombang tadi ya. Ikannya sebenarnya sama aja ya. Demikian Ibu ya. Terima kasih Pak. Nah, ini untuk lebih pastinya Pusat Meteorologi Maritim BMKG sejak beberapa tahun lalu sudah melaunching aplikasi mobile phone Inawis. Nah, di situ kami sudah melatih ribuan nelayan untuk memahami informasi tersebut, antara lain berisi informasi tinggi gelombang, kemudian juga kecepatan arus ya, dan juga informasi di mana ikan-ikan itu terkumpul begitu. Nah, sehingga untuk mengurangi risiko gangguan keselamatan, kecelakaan itu dimohon untuk terus memonitor Inawis dan bahkan untuk meningkatkan potensi tangkap
silakan monitor aplikasi mobile phone Inawis yang di-launching BMKG beberapa tahun yang lalu. Saya persilahkan. Kemudian juga bagi Bapak Ibu semua atau rekan-rekan media, mohon juga disebarluaskan terus informasi perkembangan cuaca dan iklim melalui aplikasi mobile phone Info BMKG. Nah, ini terutama saat ini perkembangan cuaca ini kan juga semakin cepat perubahannya dan ketidakpastiannya semakin meningkat, sehingga kami terus mengupdate informasi tersebut beberapa kali setiap hari. Jadi mohon terus monitor aplikasi mobile phone Info BMKG. Terima kasih. Ada yang mau nambahkan dari Pak Guswanto kali ya? Baik, atau Pak Eko kepada Pak Guswanto. Ini Pak Guswanto. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Kepala BMKG atas waktu yang diberikan. Barangkali untuk terkait yang ditanyakan bahwa bagaimana dampaknya terhadap perikanan, ya mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam perakiraan musim hujan yang sudah dideklar BMKG itu sangat penting untuk perencanaan aktivitas melaut sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi. Artinya bahwa hasil tangkapan itu juga ditentukan pada kondisi laut yang tadi disampaikan oleh Pak Dodo, bahwa bulan-bulan hujan itu biasanya banyak terjadi cuaca buruk atau tingginya gelombang. Kemudian ini kalau kita lihat aktivitas saat ini siklon tropis itu masih berada di utara dan nanti kira-kira di Desember, Januari sampai April dia akan bergeser ke selatan. Nah, kemudian juga tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG memang betul bahwa ini perakiraan curah hujan yang dirilis itu bisa menjadi dasar di dalam BMKG memberikan program edukasi dan pembinaan bagi komunitas nelayan atau kampung-kampung nelayan khususnya masyarakat pesisir. Misalkan seperti pada waktu beberapa hari yang lalu kita lihat terjadi banjir pesisir di wilayah Jawa Tengah. Artinya itu juga bisa kita prediksikan kalau curah hujannya semakin bertambah otomatis banjir rob itu semakin meningkat. Kemudian yang terakhir barangkali Ibu, bahwa kita perlu membangun komunitas nelayan yang tadi melalui SLCN ya, komunitas nelayan yang cerdas, sadar cuaca dan iklim. Ini bisa kita bangun di beberapa wilayah yang rentan terhadap banjir pesisir, yang artinya dampak dari laut dan dampak dari darat, yang perakiraan curah hujan tadi itu sangat bertemu. Kira-kira seperti itu Ibu tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi Meteorologi Pak Guswanto, tambahnya sangat penting dan memang tim Pak Guswanto setiap tahun rutin ya memberikan pemberdayaan atau pelatihan kepada para nelayan dan juga baik yang melaut ataupun yang ditambak ya. Betul Ibu. Dan timnya Pak Adasena klimatologi juga memberikan pelatihan kepada para petani agar mampu mengenali cuaca dan memahami perakiraan atau prediksi cuaca dan iklim sehingga dapat memanfaatkannya untuk menyusun perencanaan tanam ataupun panen agar dihasilkan hasil yang lebih optimal. Demikian, terima kasih, saya kembalikan Mbak. Oke, terima kasih Ibu Kepala BMKG Pak Guswanto dan Pak Sena. Ini ada satu lagi Bu pertanyaan karena beliau sudah japri saya, mohon Mbak Ririn titip satu pertanyaan nih Mbak, mohon untuk dijawab. Jadi dari Reuters dari Ananda Teresia Ibu. Ini dampaknya seperti apa kondisi yang tadi Ibu jelaskan untuk sektor pertanian. Tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Kepala BMKG bahwa BMKG juga menyentuh para petani untuk melek iklim. Nah ini dampaknya seperti apa Bu kondisinya. Terus yang kedua terkait sektor perkebunan dan pertambangan Ibu.
Mungkin kalau pertambangan info cuaca untuk pengeboran ya Ibu ya, pengeboran minyak. Nanti mohon penjelasan lebih konkretnya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kebetulan yang mengelola ini untuk sekolah lapang iklim ya, untuk petani itu Pak Ardasena. Silakan Bapak menjelaskan. Kemudian kalau untuk nelayan itu Pak Guswanto ya, atau Pak Eko, silakan menjelaskan. Nah, coba kami dengarkan dulu. Mungkin ini Pak Ardasena yang sudah siap raise hand. Saya persilakan, nanti disusul Pak Guswanto. Izin Pak, nanti mungkin dampaknya ya Pak ya, lebih diperjelas dampaknya, izin Pak. Dampak dari sekolah lapang tadi. Ya, siap. Baik, mohon izin Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Secara umum mungkin kondisi iklim yang basah pada saat musim kemarau maupun nanti juga pada saat musim hujan, itu kan merupakan kabar baik sebenarnya untuk pertanian ya. Dengan catatan barangkali kegiatan pertaniannya itu juga bisa memitigasi dampak dari kejadian hujan ekstrim yang terjadi pada saat waktu singkat. Gitu. Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah sifat musimnya, jangka panjang secara umum, itu sebenarnya merupakan kondisi yang baik untuk mendukung pertanian. Kita lihat negara kita baru saja mendapatkan penghargaan dari IRRI karena swasembada pangan, itu juga barangkali sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kondisi dari kita yang cenderung basah 3 tahun terakhir karena laut kita hangat dan juga karena La Nina gitu. Jadi asal kegiatan pertanian tersebut juga bisa merespon atau siap terhadap kejadian cuaca harian yang ekstrim, maka sebenarnya iklim yang cenderung basah ini merupakan satu keuntungan untuk kegiatan pertanian. Nah, bagaimana kemudian para petani bisa merencanakan kegiatan jangka panjangnya maupun juga merespon terhadap informasi cuaca harian itu melalui aplikasi Info BMKG dan juga melalui mekanisme pembelajaran bersama yang difasilitasi oleh BMKG yang memiliki nama Sekolah Lapangan Iklim. Di sana diajarkan pengetahuan dasar tentang iklim, bagaimana sifat-sifat iklim di kondisi pertanian para petani tersebut, bagaimana membaca tanda-tanda iklim dan bagaimana membaca informasi dari BMKG sehingga para petani itu lebih berdaya. Kurang lebih demikian adalah mekanisme sekolah lapangan iklim, dan mekanisme tersebut itu terbukti membantu meningkatkan produktivitas pertanian secara rata-rata nasional sekitar 30%. Demikian juga barangkali untuk perkebunan sebenarnya mirip dengan pertanian, hanya barangkali bergantung komoditasnya. Kan ada komoditas perkebunan yang kurang suka terhadap air seperti tembakau. Itu memang selalu adalah, menurut saya adalah dua sisi dari mata uang yang harus dikelola secara cermat oleh para petaninya. Nah, untuk pertambangan barangkali informasi yang krusial adalah ketika mereka ingin mentransport misalkan batu bara, itu biasanya lewat sungai. Jadi kondisi tinggi air di sungai itu menjadi kritikal untuk transport dari batu bara di Kalimantan misalkan, dan juga basah hujan atau tidaknya itu juga menjadi faktor ketika mereka akan mengirimkan atau tidak, dan itu barangkali kondisinya berubah dari hari ke hari yang bisa dimonitor informasi cuaca hariannya lewat web BMKG maupun juga lewat aplikasi Info BMKG. Mungkin demikian Ibu, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Halo? Ada Sena? Ya, Bu. Ya, oke. Tadi hilang suaranya. Suaranya hilang lagi ya. Ya, Bu. Hah? Suaranya hilang. Ke-mute kali ya. Sudah selesai kami sampaikan. Oh, oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya ya. Ya, sudah sangat lengkap. Dampaknya 30% ya, kenaikan produktivitas pertanian ya Pak ya, tadi.
Betul. Secara rata-rata selama 10 tahun ya Pak. Sejak tahun 2011. Ya 2011. Betul. Kemudian kalau terhadap pertambangan tadi dalam hal transportasi kondisi cuaca itu dapat mengganggu ya. Cuma kita tidak punya data ya dalam hal kalau pertanian kan jelas terlihat meningkat 30%, tapi kalau pertambangan kita tidak khusus untuk mencermati ya. Gitu. Namun yang lebih penting lagi bahwa untuk pertambangan ini kondisi cuaca ekstrim itu berpotensi memicu terjadinya di area tambang itu bisa longsor, runtuhan batuan, dan juga bisa terjadi banjir bandang pula. Nah, jadi perlu pengelolaan lahan tambang secara ketat ya. Ada batas-batas zona yang memang boleh ditambang, tetapi ada batas yang dilarang menambang. Hilang suara Ibu ya? Ibu keputus kayaknya. Nah, ini jadi sebetulnya pembatasan itu selain untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga untuk melindungi keselamatan jiwa para penambang tersebut. Nah, demikian, tapi untuk nelayan dampaknya peningkatannya berapa persen, Pak? Ini makasih Pak Adasena penjelasannya. Pak Guswanto, untuk nelayan berapa persen peningkatannya? Sekitar 15 sampai 25%, Ibu. Itu ya, tangkapan di beberapa ikan, wilayah tertentu. peningkatan. Ya. Betul Ibu, peningkatannya. Tapi wilayah tertentu ya Ibu, misalkan kayak di tuna trade itu yang Tobelo itu bisa seperti itu. Oke. Yeah. Oke. Jadi demikian Mbak, kurang lebih gambarannya dampak. Baik, Ibu. Terima kasih Pak Guswanto, Pak Ardasena atas penjelasannya secara komprehensif. Ini sudah tidak ada pertanyaan Ibu, mungkin nanti bisa diakhiri. Nanti seperti biasa konklusinya seperti apa Ibu, closing statement-nya seperti apa, penekanannya tadi yang seperti yang saya simpulkan tadi, bahwa BMKG itu memberikan tingkat kewaspadaan ya Ibu ya, bahwa hujan yang sedang atau lebat itu atau yang ringan pun itu bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi ya Bu, tidak harus menunggu. Tidak harus lebat. Ya, berarti kan ini butuh peranan dari local government dan masyarakat bawah ya Bu, margin ya Bu ya, seperti itu. Jadi ada peranan dari hulu ke hilir terkait informasi meteorologi terkait cuaca dan iklim. Mungkin untuk lebih jelas ya Bu, berikan closing statement-nya Ibu, mohon kami persilakan. Baik. Jadi berdasarkan analisis dan perakiraan musim untuk musim hujan tahun 2022-2023 yang dilakukan oleh BMKG dan bersama beberapa pakar klimatologi di luar BMKG juga ya Pak. Jadi ada semacam konsorsium begitu. Diperkirakan musim hujan akan dimulai lebih awal dibandingkan normalnya dengan sifat hujan yang mirip atau sama dengan kondisi musim hujan biasanya atau sifat hujan yang normal sebagian besar. Jadi yang normal itu sekitar 68,38% atau 478 zoom. Namun 26,47% ini berpotensi musim hujan yang di atas normalnya. Berarti ada peluang peningkatan curah hujan. Tadi zona-zonanya sudah terlihat. Dan sebaliknya 5,15% ada di bawah normal atau lebih kering. Ini berpeluang untuk mengalami karhutla misalnya. Nah, yang tadi yang di atas normal mengalami bencana hidrometeorologi, baik banjir, banjir bandang, dan longsor ya. Yang normal pun bukan berarti kita, aduh tenang, ini normal, ini berarti nggak ada masalah. Bukan berarti seperti itu, karena hujan yang sedang, menengah, yang tidak
ekstrim itu pun terbukti mampu mengakibatkan banjir ataupun banjir bandang dan longsor. Sehingga kami menghimbau, meminta dengan sangat kepada seluruh pihak, siapapun, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak-pihak terkait, dan juga masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan di sekarang musim kemarau, masih musim kemarau, itu pun peningkatan hujan itu juga terjadi, artinya kemarau basah. Jadi meskipun kemarau sampai apalagi nanti masuk musim hujan, tetap menjaga kelestarian lingkungan, jangan merusak, tetap perlu membenahi tata air, drainase, ya, penghijauan, agar tidak terjadi bencana hidrometeorologi, baik bencana hidrometeorologi yang basah seperti banjir bandang, longsor, ya, ataupun bencana hidrometeorologi yang kering seperti karhutla. Jangan melakukan kegiatan yang dapat memicu terjadinya karhutla. Meskipun nanti di musim hujan ada beberapa wilayah yang mengalami kemarau, terutama di Riau, kemudian pantai timur Jambi, dan juga di perbatasan Jambi dan Sumatera Barat. Jadi poinnya, mari tetap kita waspada dengan menjaga lingkungan, baik di musim kemarau ataupun musim hujan ini, agar terhindar dari bencana hidrometeorologi basah ataupun kering. Kemudian mari kita manfaatkan curah hujan yang di atas normal ataupun yang normal untuk dioptimalkan demi meningkatkan produktivitas pertanian atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan air, ya. Dan sebaliknya, kita juga jangan lupa untuk lahan-lahan yang datar tetap menjaga konservasi atau meresapkan air hujan yang berlebih atau memanen air hujan pada tampungan-tampungan, dan di lahan yang lebih kering agar dapat juga memanfaatkan saat hujan itu menabung air tadi, dimanfaatkan di saat kering sambil tetap terus menjaga jangan terjadi karhutla. Terima kasih Mbak, demikian. Terima kasih closing statement-nya Ibu yang sangat-sangat bagus Bu, sangat komprehensif bagi teman-teman media, sangat jernih dan bisa ditangkap. Dan kami tekankan kembali bagi teman-teman media jangan berhenti di sini, terus menyebarkan informasi terkait tadi pesan dari Ibu Kepala BMKG untuk meningkatkan kewaspadaan, adaptasi dan mitigasi menghadapi kondisi cuaca ekstrim yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi dan perakiraan musim hujan serta karhutla. Dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman media massa sebagai mata rantai bencana yang tidak ada kenal lelah untuk menyebarkan informasi dari BMKG. Terima kasih kepada terima kasih semuanya rekan media. BMKG, Pak Deputi Bidang Meteorologi, PLT Deputi Bidang Klimatologi. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Uri. Terima kasih Bu KB AMG. Terima kasih Bapak-bapak kerja kerasnya. Sehat selalu Pak JK Sama-sama. dan jajaran semuanya. Terima kasih Ya, seluruh semuanya sehat semua. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Siap Ibu. Izin Bapak live Pak. Oke.
Pak Muslim. Siap, Pak. Lanjut. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak Ir. Ya, izin lab, udah maghrib. Wis, saya kira sudah subuh, Pak. Pak Yo. Supari, yo mari, Pak. Bapak-bapak semua izin lab. Yo, mari semua. Assalamualaikum. Pak Kabal, izin lab.